Alhamdulillah, alhamdulillahi wa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada siang hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang tadabbur Al-Qur'anul Karim, yaitu sampai di surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, gugusan bintang. Al-Buruj, surah ini masih bercerita tentang sumpah Allah. Ya, diawali, maksud saya surah ini diawali dengan sumpah Allah. Yang membedakan dengan surah sebelumnya adalah kalau surah sebelumnya Allah berbicara tentang langit tapi kehancurannya. Ya, infitor, terbelah, insyikok, hancur, berkeping-keping. Tapi di ayat ini Allah tidak berbicara hancurnya langit. Ya, Allah membicarakan tentang sesuatu yang ada di langit. Ya, bukan hancurnya, tapi sesuatu yang atau rahasia yang ada di langit. Ya, makanya diawali dengan kata was sama demi langit. Was sama idzatil burud, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sekedar mereview, mengingatkan, biasanya kalau kita bersumpah, biasanya mungkin kita marah. Ya, misalnya orang bikin sebel, demi Allah. Nah itu kan ada tuh, nada marah itu ya. Bener saya ini enggak begitu, demi Allah, itu marah tuh. Yang kedua, orang bersumpah mungkin karena menyampaikan sesuatu yang penting. Ada kabar penting, berita penting, harus dengan sumpah. Supaya orang yang mendengar itu yakin kalau ini penting. Atau yang ketiga, dia bukan lagi marah, bukan berita penting, tapi orang yang diajak berbicara dominan atau cenderung gak percaya. Ya, kita kalau ada teman gak percaya, dikit-dikit sumpah itu. Gara-gara dia kita disebut Abu Sumpah. Kalau ngomong sama dia, kalau nggak pakai sumpah tuh dia nggak nyaman. Nah maka ketika Allah bersumpah was sama demi langit, yang pertama ini ada sesuatu yang penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Yang kedua mungkin karena orang atau hambanya disampaikan sesuatu itu kurang yakin, karena ayat ini pastinya adalah untuk peringatan bagi orang yang tidak beriman. Kalau kita orang mukmin menguatkan, kita mah bukan peringatan namanya, karena kita sudah beriman, tapi ini menguatkan kita akan keimanan kita pastinya. Atau dikatakan Allah marah nggak? Ya Allah marah juga, ini sudah dijelaskan berkali-kali, tapi ini kan ayat makiyah ya, jadi keras. Allah memberikan peringatan keras, tapi bukan berarti kalau kita ungkapkan Allah marah itu sambil teriak was sama, enggak begitu. Nah, itu kalau kita marah begitu. Jadi ini ayat tentang sumpah. Apa artinya? Demi langit yang memiliki gugusan bintang atau buruj. Kata para ulama tafsir, buruj itu berasal dari kata baroja. Ya, baroja itu artinya sesuatu yang nampak. Burjun itu tower. Tahu Pak tower? Ini di sini ada tower nggak? Saking tingginya dia nampak, dia kelihatan itu.
Dari luar tuh sudah kelihatan tower MNC misalnya. Di Mekah itu ada clock tower. Ya, di Zamzam itu tower Zamzam. Itu dari Jeddah tuh sedikit itu sudah kelihatan. Maka disebutnya Burjus Sa'ah. Ya, Burjus Sa'ah itu bahasa Arabnya. Ada gedung paling tinggi apa namanya? Burj Khalifah. Di mana itu? Ya, Cinere. Dubai, Pak. Burj Khalifah. Kenapa? Memang paling tinggi dia, nggak ada tandingan. Sampai hari ini belum ada menandingi itu. Burj Khalifah. Berapa lantai itu? Berapa, Pak? Ada yang pernah ke sana? Saya belum ya. Nah, pokoknya tinggi lah. Nah, itu burjun. Nah, apa hubungannya dengan burjo? Beda. Burjo itu bubur kacang hijau. Nah, itu kita banget itu mah. Ya, ini berbicara tentang burut, sesuatu yang nampak. Saking tingginya itu sampai nampak. Itu namanya burjun. Makanya perempuan kalau tidak tutup auratnya ataupun dia tutup aurat tapi pakai baju terlalu ketat atau terlalu mencolok, pakai make up terlalu berlebihan, namanya tabarruj. Ya, kenapa? Karena paling nampak itu. Orang semua pakai baju putih. Oh, dia kuning, glowing. Akhirnya paling kelihatan kan? Itu tabarruj. Itu kata-kata al-buruj. Jadi makna yang pertama kata para alim ulama, sesuatu yang nampak, tinggi. Atau dikatakan benteng juga bisa, karena benteng itu biasanya tinggi dia. Hanya ada ayat kemanapun atau kematian itu pasti akan menghampiri walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kalian berada di satu benteng yang kuat, tetap kematian itu akan menghampiri. Nah, ini kata-kata buruj yang pertama, sesuatu yang nampak. Makanya Pak, yang paling tinggi apa? Tower tinggi. Bintang tinggi nggak? Kelihatan nggak bintang itu? Kelihatan. Makanya disebut buruj. Nah, ulama yang lain mentafsirkan buruj itu seperti camp. Camp itu base camp ya, tempat. Jadi tempat-tempat para malaikatnya Allah. Kalau disebutnya itu adalah tempat berkumpulnya tentara Allah. Pasukan langit tentara Allah itu namanya malaikat ya, tentara Allah malaikat. Jadi di atas itu Pak ada campnya malaikat, barak ya, tempat-tempatnya malaikat. Yang mana malaikat itu siap untuk diturunkan oleh Allah kapanpun. Kalau Allah butuh diturunkan, itu turun pasukannya, tentaranya. Seperti damkar itu harus standby kan. Begitu ada sinyal kebakaran, turun gak dari loteng tuh, turun tuh. Nah, ini pernah terjadi ketika perang Badar. Perang Badar itu kan pasukan muslim hanya 313. Sementara orang kafir 1000 lebih. Ya, sampai dikisahkan itu Nabi membuat strategi perangnya. Saking hebatnya Nabi dalam menjadi panglima perang, Pak. Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Ayuhan nas, ij'alu saffan wahidan." Buat satu saf seperti safnya orang sholat. Karena 313 orang itu kalau dibuat seperti safnya sholat akan terlihat banyak dari jauh. Ya, musuh mengira pasukan muslim banyak, padahal ya memang hanya satu saf saja. Itu strategi Nabi. Sambil Nabi mengatakan begini, kalian semuanya ma bainakum wa bainal jannah illa biqatli haula. Kata Nabi, antara kalian dengan surga hanya terhalang pasukan yang 1000 orang itu. Subhanallah, itu motivasi Pak. Sahabat Nabi kalau dengar kata-kata surga itu langsung semangatnya menggerakkan semua ya energinya untuk masuk ke dalam surga. Sampai ada sahabat namanya Umar bin Hamamah, itu lagi asik makan kurma Pak. Dimuntahkan kurmanya.
Dimuntahkan itu kurmanya. Sahabat di sampingnya mengatakan, ya Umair, kenapa kamu muntahkan kurma itu? Apa kata Umair? Kamu dengar enggak Nabi tadi mengatakan antara kita dengan surga hanya terhalang pasukan perang ini. Terlalu lama kalau aku habiskan kurma. Sementara surga sudah menanti di hadapanku. Maka dibuang kurmanya, aku lari ke medan pertempuran, mati syahid. Umair bin Hamamah. Nah sekarang kalau kita boleh ambil kata-kata Nabi ini, antara kita dengan Ramadan, antara kita dengan surga hanya terhalang bulan suci Ramadan. Ya, kita siap nggak seperti Umair tadi? Kita lepaskan semua, kita siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kan bentar lagi Ramadan nih Pak. Ini wajah-wajah Lailatul Qadar. Ya, maksudnya ngantuk Pak. Karena malam tuh begadang, dia cari Lailatul Qadar tuh, subhanallah. Nah, buruj dikatakan ya. Ada satu tempat untuk para malaikat tentara Allah, ketika Allah butuh diturunkan. Seperti kejadian perang Badar. Perang Badar itu secara logika tidak mungkin pasukan muslim menang. Karena secara kuantitas itu mustahil, 1000 lawan 300 Pak. Tapi Allah turunkan tentaranya. Ya, dari mana? Dari buruj. Buruj diturunkan itu. Dan ini tidak hanya perang Badar, perang Uhud sama, Allah turunkan tentaranya karena umat muslim di dalam perang Uhud awalnya menang. Tapi karena sibuk dengan harta rampasan, diserang balik oleh pasukan Abu Sufyan sampai naik ke atas bukit. Apa kesaksian Abu Sufyan dan pasukannya? Kami melihat ada panah yang melempari kami, menembaki kami, padahal di atas itu hanya ada satu sahabat Nabi yang tersisa satu anak panahnya. Lalu kata Nabi, panahkan terus kepada musuh. Satu Pak, tapi seperti memanah terus sampai orang kafir itu lari itu. Itu malaikat. Subhanallah, tentara Allah. Makanya tentara Allah itu kita yakini ada ya, dan banyak tentara Allah. Siapapun atau apapun makhluk Allah itu bisa jadi tentara Allah. Malaikat, angin, air laut, semua itu bisa jadi tentara Allah. Ya, makanya buruj yaitu bisa juga diartikan apa? Demi langit yang ada tempat untuk para tentara yaitu malaikat. Ada tempatnya di sana. Ya, ini makna buruj ya, was-sama'i dzatil buruj. Karena kalau Bapak lihat Quran, bintang itu terkadang Allah menyebut dengan kata kawakib, kaukabun, jamaknya kawakib, bukan kawaib. Kalau kawaib itu bidadari surga, kawaib atraba, kawakib ya, bukan kawaib. Kawakib itu bintang. Ada juga najem, jamaknya nujum. Bahkan sekarang jadi nama orang, ada perempuan namanya Najma, ada kan? Najma, bintang. Apa beda kawakib dengan nujum? Kalau kawakib, bintang yang memang dia tempatnya selalu di situ Pak, tidak pindah-pindah. Makanya orang dulu melihat arah mata angin, arah satu tempat tujuan dengan melihat bintang. Tuh orang-orang Arab dulu kan nggak ada kompas. Di tengah padang pasir, dia ingin menuju ke arah mana, patokannya bintang. Kenapa? Karena bintangnya tidak pernah berpindah. Makanya orang dulu itu Pak, kalau dibilang jahiliyah sebenarnya mereka cerdas. Bayangkan menyimpan barang, ya, menyimpan hartanya, mungkin perhiasan, itu digali di tengah padang pasir, ditimbun sudah. Bayangkan seluas itu padang pasir, kok dia tahu 10 tahun kemudian tempatnya di mana, dia tahu. Coba kalau kita, jangankan di padang pasir, cari kunci dalam rumah, rumahnya juga kecil Pak, nggak ketemu. Subhanallah. Makanya orang dulu itu cerdas, dia pakai ilmu falak bintang itu, namanya kawakib, karena nggak pernah pindah itu bintang. Tapi kalau nujum kadang-kadang ada, kadang hilang, itu namanya nujum, najem. Nah, apa bedanya dengan buruj? Kalau buruj itu bintang yang paling tinggi, paling terlihat sendiri. Makanya namanya buruj, sesuatu yang nampak, paling tinggi, paling nampak, dan menjadi tempatnya para malaikat Allah. Ada di dalam surah Al-Muluk, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aamintum man fis samai ayyahsifa bikumul ardh. Di ayat setelahnya,
amintum mang fis samai ayursila alaikum hasiba. Ini ayat berbicara tentang malaikat. Ya, apakah kamu merasa aman dari siapa-siapa yang di langit? Maksudnya itu malaikat. Allah sewaktu-waktu bisa saja menurunkan malaikatnya untuk menjadi tentara. Karena di atas itu saya pernah menyampaikan, di atas itu Pak, malaikat yang ada di buruj itu, kata ulama, mereka menjaga para jin yang mencoba mencuri berita. Ya, ada jin itu mencuri berita. Jadi kalau sekarang di sini hujan, di sana ada gempa bumi, di sana ada banjir, berita itu baru akan sampai tadi malam. Diturunkan, dikabarkan kepada para malaikat itu tadi malam. Semuanya sebelumnya tercatat rahasia di Lauhil Mahfud. Baru dikabarkan malam. Nah, ketika malaikat sedang berbicara, namanya malaikat Pak banyak ya, seperti kita gini ngumpul, saling ceritalah dia. Kamu mau kemana? Besok di sana banjir. Cerita atau saling cerita. Kamu kemana? Besok di sana itu gempa bumi itu di sana. Besok di sana itu. Nah, dari percakapan itu jin ada yang mencuri-curi obrolan. Kalau bahasa kita nguping. Makanya perbuatan nguping itu adalah perbuatan jin kafir. Jadi kalau ada orang nguping, jin itu Pak. Makanya baca surah An-Nas. Tapi sebagian mereka nggak dapat berita. Kenapa? Nah, makanya ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terajam. Rojim itu sebenarnya kalau secara bahasa yang terajam. Kalau kita sering mengucapkan yang terkutuk. Ya, sebenarnya secara bahasa yang terajam. Kalau terajam dia dilempar batu. Rajam itu kan hukuman dilempar batu sampai mati. Tidak kecil, tidak besar batunya. Itu rajam. Maka kalau ada jin yang coba-coba dia curi-curi berita, tugas malaikat yang ada di buruj, dia lempar itu jin. Dilempar jin kafir sampai dia terbakar. Rojim. Terajam sampai dia mati, sampai terbakar. Makanya orang dulu, bukan orang ya, dukun dulu itu sakti-sakti Pak. Ya memang dulu. Sekarang sudah ditutup aksesnya semenjak Rasul SAW diutus oleh Allah. Kalau dulu sakti-sakti, apalagi dukun, tukang sihir di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, itu kan mainan dukun semua. Nah, sehingga dikatakan inilah makna buruj. Ya, di dalam Al-Quran juga Allah kuatkan ketika peperangan Badar atau Uhud tadi, Allah mengatakan yumdidkum bi khamsati alafin minal malaikah musawwimin. Kata Allah, aku turunkan kepada kalian 5.000 malaikat. Subhanallah, 5.000 itu gak berhenti Pak. 5.000 turun lagi, 5.000 turun lagi, 5.000 turun lagi. Musawwimin, turun terus. Sebagai bentuk rahmatnya Allah kepada orang-orang yang sabar dalam peperangan. Nah, karena para sahabat Nabi dan para sahabat itu dulu ketika perang, subhanallah, mungkin kalau di zaman sekarang masih ada perang, mungkin kita memilih termasuk orang yang nggak mau ikut perang. Ya, nggak gampang Pak ikut perang, apalagi follower baru naik, suruh perang, rugi itu, subhanallah. Jabatan baru naik, suruh perang, aduh nanti dulu deh, kan jihad masih banyak yang lain, cari nafkah juga jihad kan Nabi, bisa begitu tuh. Makanya ayatnya lihat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos. Mohon maaf, kutiba alaikumul qital. Jadi kalau ayat diawali dengan kata kutiba, itu kata ulama susah dilakukan, susah dikerjakan, nggak gampang. Itu kutiba itu. Makanya puasa ayatnya juga kutiba kan. Ini ayat Ramadan sekarang sudah viral, bentar lagi lebih viral nih. Itu tiap ustadz di mana-mana baca penceramah, subuh baca, zuhur baca, taraweh dia baca, semua dibaca, sampai jamaahnya nyebut itu ustadz kutiba. Dikit-dikit kutiba dia. Subhanallah. Sama kayak Bapak kalau nggak hafal doa itu, dari bujangan sampai punya anak 5, doanya Robbana Atina. Nggak ada yang lain itu. Akhirnya anaknya ditanya, Bapak kamu namanya siapa? Pak Robbana kayaknya deh. Subhanallah. Ini sentilan buat kita sebenarnya, ya.
Maka itulah makna buruj, was sama'i dzatil buruj. Yang kedua, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Apa hari yang dijanjikan? Kalau dijanjikan berarti pasti, Pak. Hari kiamat. Hari kiamat itu yang pasti. Kalau hari sekarang hari apa? Hari Rabu. Hari Kamis besok pasti enggak? Enggak tentu, belum tentu, Pak. Maksudnya bisa jadi harinya datang kitanya nggak ada, ya kan? Bisa jadi kita nggak ketemu Kamis. Ramadan pasti nggak? Ramadan pasti, kitanya nggak pasti. Tapi kalau hari kiamat, harinya pasti, kitanya pasti. Maksudnya pasti akan ketemu dengan hari kiamat. Walaupun umat Muhammad SAW itu adalah umat yang tidak merasakan dahsyatnya kiamat. Karena seburuk-buruk kaum adalah yang bertemu kiamat. Makanya ini ayat buat orang kafir. Memang buat orang kafir. Ancamannya jelas. Allah katakan dengan sumpah, demi langit yang di atasnya ada tentara-tentara yang siap aku kirimkan untuk kalian. Takut gak kalian sama tentara itu? Itu seolah-olah bahasa Allah itu begitu. Kemudian, dan demi hari yang aku janjikan. Nanti kalaupun kalian gak ketemu tentara itu, kalian nanti akan ketemu satu hari yang pasti, hari yang aku janjikan. Mau'ud itu janji, wa'dun, al-wa'du dainun, janji itu hutang. Mau'ud itu yang dijanjikan. Apa? Hari kiamat, berikut semua kejadiannya, hancurnya bumi, terbelahnya langit, nanti ada yang namanya kebangkitan, nanti ada yang namanya hisapnya, ada yang namanya sirotnya, semua itu akan datang sesuai dengan yang Allah janjikan. Wal yaumil mau'ud, itu ancaman. Mungkin ada pertanyaan, kenapa ya Allah nggak langsung turunkan tentara dari langit sekarang nih, kalau ada orang-orang durhaka langsung dihabisi? Ini bentuk rahmat Allah kepada kita, Pak. Allah itu selalu mengedepankan rahmat daripada murkanya. Rahmati, kata Allah, rahmati wasiat ghadabi. Rahmatku lebih luas daripada marahku, kata Allah. Kalau Allah sedikit-sedikit murka, Allah kirim tentaranya, gampang, Pak. Sangat mudah bagi Allah. Ada satu kampung maksiat, langsung turun malaikat, habis itu kampung. Dan ini pernah terjadi di masa lalu, ya, kampung Syaba, ya, dulu kan beriman, kampung Syaba banyak nikmat dari Allah, tapi hancur. Kemudian negeri Al-Ula itu yang sekarang, ya, sekarang viral, Madainul Ula, kaumnya Nabi Soleh, itu dulu pernah ada, tapi hancur. Kenapa? Allah turunkan tentaranya itu. Nah sekarang Allah ini rahmat sama kita, sehingga Allah tidak langsung turunkan, karena nanti ada hari kapan itu kejadiannya. Kalau dikasih kesempatan, kalau Allah tidak langsung turunkan, maknanya adalah Allah suruh kita berubah, taubat sebelum kejadiannya datang. Nah itu maknanya. Wasama'i dzatil burud wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud. Wa syahid, syahid itu syahida berarti dia melihat. Ya, syahid itu adalah menyaksikan atau melihat. Mashhud yang disaksikan. Tapi di sini banyak tafsiran para ulama. Ya, di antaranya yang pertama, syahid siapa yang maha menyaksikan, yang kesaksiannya tidak pernah akan salah. Siapa, Pak? Assalamualaikum. Puasa nih udah. Subhanallah, saking solehnya, belum Ramadan udah Ramadan ini ya. Siapa yang kesaksiannya paling benar, tidak pernah salah dan tidak mungkin salah kesaksiannya? Allah, Pak. Makanya di sini maksud ulama itu syahid Allah, masyhud kita, hambanya. Kita yang akan dipersaksikan itu kita. Ya, atau kalau kita batasi, syahid di sini maknanya Rasulullah SAW. Masyhud itu umatnya. Karena Rasul itu nanti akan bersaksi. Bahkan para nabi akan jadi saksi seluruh umatnya. Saya pernah menyampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, ada satu ayat, ketika mendengar ayat ini Nabi nangis, Pak. Ya, di surah An-Nisa itu, fakaifa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Apabila datang nanti hari kiamat, para nabi itu akan menjadi saksi atas umatnya. Umatnya yang tidak sholat, umatnya yang macam-macam akan jadi saksi. Bahkan ada satu umat
Saya tidak sampaikan tentang kisah kesaksian umat Rasul karena saya sudah pernah sampaikan Pak. Yang ada umat ngeyel, pernah ingat Pak? Ingat nggak? Yang umatnya ngeyel ngaku sholat padahal dia nggak sholat. Ujung-ujungnya dia katakan, saya nggak tahu ya Allah kalau sholat itu wajib. Tuh ujung-ujungnya tuh. Akhirnya umat ini Pak masuk neraka, tapi Nabi tetap meminta kepada Allah supaya diberikan syafaat. Saking cintanya Nabi sama kita. Makanya Nabi itu kalau di akhirat Pak nanti semua manusia mengatakan Allahumma salimni, ya Allah selamatkan aku. Yaumul egois, hari egois, semua mikirin diri sendiri. Tapi Rasulullah mengatakan Allahumma rabbi salim ummati, ya Allah Tuhanku selamatkanlah umatku. Itu Rasul SAW. Ya, tapi ada satu umat yang ngeyel. Ini lebih parah dari kita. Namanya umatnya Nuh alaihissalam. Umat Nuh itu saking bandelnya, makanya Nabi Nuh sampai berdoa, hancurkan itu orang kafir di muka bumi, jangan sisakan ya Allah. Karena bandelnya dahsyat betul Pak. Dakwah 950 tahun diajak beriman, yang dapat cuma 80, itu kan parah itu. Bukan Nuhnya yang salah, tapi umatnya yang bandel. Susah. Kalau bahasa Jermannya dableg. Tuh. Sampai di akhirat ke bawah itu Pak ngeyelnya. Apa kata umat Nuh itu? Dia nggak ngaku kalau Nuh itu pernah ketemu jadi nabi, jadi rasul, ngajak kebaikan. Coba bayangkan ketika disidang oleh Allah. Kata Allah, Nuh, umat Nuh, kamu kenal itu Nuh, rasulmu itu? Ah, siapa ya Allah? Saya nggak kenal itu Nuh. Coba parah nggak itu? Akhirnya didatangkan kita umat Rasul. Nah ini kita jadi wasit. Makanya umat Rasul itu umatan wasato. Nah umat yang moderat tengah-tengah Pak. Bapak tahu wasit itu asalnya bahasa Arab loh. Wasit. Ya, wasit itu kan seseorang yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan tapi dia berada di tengah-tengah. Ya. Ya kan di tengah-tengah, nggak boleh berat ke kanan, nggak boleh berat ke kiri. Ya, makanya dikatakan umat wasaton karena kita berada di tengah-tengah sebagai wasit, ya, hakimnya antara Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya nanti. Ketika didatangkan masih ngeyel Pak umat Nabi Nuh. Umat Rasul, umat Muhammad, kamu itu kan umat akhir zaman. Memang kamu tahu? Dari mana kamu tahu kalau kami ini ketemu sama Nuh? Kami hidup lebih dulu dari kamu. Apa kata umat Rasul kita mengatakan? Saya tahu, kami tahu karena kami punya Quran. Kami tahu dari Quran itu. Ada di surah Nuh itu kisahnya panjang. Nah itu kesaksian. Wa syahidi wa masyhud. Ada yang disaksikan, ada yang bersaksi, ada yang disaksikan. Nah, ini nanti akan terjadi. Wa syahidi wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud. Subhanallah, ini ayat 4 ini Pak agak panjang ya. Mudah-mudahan saya bisa persingkat dan Bapak Ibu bisa paham kejadiannya. Karena ini 20.000 manusia. Ashabul ukhdud disebut Ashabul Ukhdud karena memang dia ini orang-orang yang dibunuh, dibakar di dalam parit yang dibuat oleh seorang Nasrani itu dari Najran. Jadi ceritanya Pak ini terjadi di tahun 534 Masehi. Ada raja yang tidak suka dengan akidah atau risalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu kan bertauhid kepada Allah. Raja ini kerjasamanya sama dukun, tukang sihir. Jadi kata raja ini, kalau kamu bisa menjadi apa dikatakan menjadi pendampingku ya, dan kamu bisa mentransfer ilmu kepadaku, aku akan angkat kamu jadi apa kalau dikatakan pekerja raja lah ya, dijamin hidupnya. Jadi maksudnya raja itu Pak, dia ingin menyembuhkan orang sakit. Sebenarnya itu tukang sihir yang menyembuhkan. Tapi masyarakat, bagaimana masyarakat itu mengakui bahwa yang hebat itu rajanya, bukan tukang sihirnya. Nyambung nggak maksud saya? Jadi ingin diangkat namanya, tapi sebenarnya yang berbuat itu adalah tukang sihirnya. Caranya bagaimana? Itu ada orang dikasih sakit sama tukang sihir, dibikin sakit. Nanti raja yang datang ke sana, raja kasih obat. Padahal itu juga yang menyembuhkan tukang sihirnya. Seolah-olah, rajanya hebat. Maka sampai raja itu mengatakan, aku ini Tuhan kalian. Aku Tuhan kalian. Tapi lama-lama Pak, si tukang sihir itu kan tua dan lama-lama mati.
Ya kan? Makanya rajanya gelisah. Nanti kalau kamu sudah tua, kamu mati, siapa yang kader? Yang kadernya siapa? Maka tukang sihir disuruh oleh raja untuk mencari kader. Jadi ini kader persihiran. Ketemulah sama anak muda, disebut dalam kisah namanya Gulam. Gak disebut namanya Gulam. Gulam itu anak muda. Diajari Gulam ini, diajak, nak pokoknya kamu belajar ya, sihir belajar ini nanti untuk ke depan. Kamu akan mengawal raja. Siap, kata Gulam ini. Dalam perjalanan, jadi hari pertama tuh dia berangkat tuh ke rumah dukun. Jadi rumah dukun itu di ujung, Pak. Anak ini di sini rumahnya. Maka dia berjalan ke rumah dukun. Tiap hari tuh belajar. Sudah menguasai ilmu-ilmu perdukunan, sihir. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki namanya Abdullah. Sebut saja Abdullah. Dia tinggal di perbatasan antara tempat anak kecil belajar dengan rumah dukun. Di tengah-tengah nih. Ini Abdullah ini setiap hari melihat anak kecil ini berjalan lewat kemana, diperhatikan. Awalnya tidak bicara tuh, hanya melihat, oh ke ujung sana. Hari kedua diberhentikan, ditanya, kamu mau kemana? Aku mau ke ujung. Itu rumah siapa? Itu rumah dukun. Begitu mendengar dukun kaget, Abdullah ini dia tariklah anak ini masuk ke dalam. Mau nggak kita ngobrol, cerita-cerita. Nah, kisah singkatnya, setelah masuk ke rumahnya Abdullah ini, akidahnya berubah. Awalnya percaya kepada dukun, sekarang percaya kepada Tuhannya Abdullah ini. Maksudnya percaya kepada Allah, Pak. Itu diberikan nasihat, diberikan ilmu, diajari. Lama-lama dukunnya cari, kok ini anak gak pernah masuk, bolos, Pak. Harusnya ke sana, tapi mampir ke sini kan. Keluar lagi, mampir ke sini, gak ke sana. Sampai akhirnya dukun ini bertanya kepada raja, wahai raja, itu Gulam kemana? Oh, Gulam gak belajar ya di rumahmu? Gak ada, sudah beberapa hari ini. Coba cek, tanya keluarganya. Begitu ke rumah keluarganya, kata keluarganya, loh dia berangkat kok dari rumah? Oh, dari rumah berangkat, tapi gak sampai kemana ini? Maka diikuti. Begitu diikuti, Pak, diketemukanlah di rumahnya Abdullah. Ternyata sedang belajar agama, tauhid. Singkat kisah, dibunuhlah Abdullah ini di hadapan anak itu. Kalau kamu masih menyembah Tuhannya ini, aku akan gergaji kamu seperti dia digergaji. Gergaji itu Pak Abdullah di hadapan dia. Tapi Gulam tetap kokoh dengan keimanan. Sudah masuk iman dengan sangat dalam itu. Sampai akhirnya singkatnya begini, itu Gulam mau dibunuh, tapi jangan sampai jejaknya seolah-olah yang bunuh itu raja. Caranya bagaimana? Ajak ini ke laut. Jadi seolah-olah di rekayasa nanti dia kecelakaan tunggal di laut. Ya, diajak ke laut, di tengah laut di kapal, niatnya ingin dilemparkan ke laut. Begitu di tengah laut, dia minta tolong sama Allah. Ya, minta tolong sama Allah dengan doanya, ya Allah selamatkan aku dari keburukan orang-orang jahat ini. Itu tiba-tiba ada badai, semua pesuruh raja tenggelam, mati, Gulamnya selamat. Kalau sudah selamat, Pak, logikanya kan dia pulang. Tapi Gulam ini tidak, dia malah ke tempat raja. Dia bilang, raja aku masih hidup nih. Pesuruhmu yang mati semua. Kaget rajanya. Oh, sakti nih anak. Kalau begitu oke, bawa ke atas bukit. Dibawa lagi ke atas bukit, Pak. Niatnya ingin dilemparkan dari atas bukit. Begitu naik ke atas bukit, ya doa lagi sama Allah. Ya Allah, lindungi aku dari orang-orang jahat ini. Itu bukit bergetar, Pak. Semua pesuruh raja jatuh, mati, dia masih selamat. Lari lagi ke rumah raja. Raja aku masih hidup. Makin emosi rajanya. Apa kata raja ini? Gulam, kamu itu punya kesaktian apa? Siapa yang melindungimu? Kata Gulam, Allah. Kalau kamu ingin membunuhku, kata Gulam, bunuh aku dengan nama Tuhanku. Bismillahi Rabbi hadal Gulam. Diajarkan itu rajanya. Bismillahi Rabbi hadal Gulam. Dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Tapi rajanya gak percaya, Pak. Coba sekarang kumpulkan semua orang di tengah parit. Itu parit sudah digali, Pak. Dikumpulkan semua. Ya, subhanallah, dikumpulkan. Lalu Gulam itu diletakkan di tengah-tengah lapang itu. Dipanah oleh raja ini. Dipanah. Awalnya dia katakan dengan pelan. Nyebut nama Allah tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanah tidak kena. Meleset panahnya. Apa kata Gulam? Kan sudah dibilang sebutkan nama Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah sebutkan, tapi yang keras. Kamu enggak terdengar, yang keras sebutkan. Lalu disebut dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim. Gulam dilemparkan panah, celup, mati, kena tewas Gulam ini.
Tapi apa yang menarik? Dari sebab kematiannya, seluruh orang yang melihat itu meyakini, hebat ini Tuhannya Ghulam. Sehingga semua orang itu beriman kepada Tuhannya Ghulam. Satu yang wafat tapi membuat 20.000 orang beriman. Rajanya bukan makin sadar, makin marah. Maka 20.000 orang itu setelah dibuat parit tadi, dilempar satu persatu, dan dia menyaksikan Pak, sambil duduk. Ya, makanya dikatakan ayatnya kutila ashabil ukhdud anari dzatil waqud idhum alaiha qu'ud, sambil duduk dia. Duduk lihat. Bahkan ada seorang ibu masih gendong anak kecil dalam susuannya. Itu pun ikut dilemparkan sampai anaknya mengatakan, "Ya ummi, wahai ibuku, tetap usbuti, kokohlah, istiqamalah, kita akan berjumpa di surga." Ini salah satu bayi yang berbicara. Selain Nabi Isa waktu kecil, kemudian ada anak ini dan ada satu anak lagi yang disusui. Atau bayinya Masyitoh. Nah ini 3 bayi yang berbicara Pak. Tapi salah satu orang dari 20.000 itu selamat. Subhanallah. Ya Allah, setiap kejadian ada satu yang Allah selamatkan. Makanya dulu tentara gajah ketika dihancurkan oleh burung itu ya, ababil, satu orang selamat. Tapi ujung-ujungnya juga mati untuk memberikan informasi. Karena dia orang kafir, tapi anak ini satu orang selamat sebagai tanda kebesaran Allah. Ya, untuk menyampaikan nanti kepada raja, sehingga ini kisahnya cukup panjang ya. Ala kulihal, ashabul uhdud ini maksudnya adalah ada orang-orang yang dibinasakan karena sebab dia mempertahankan keimanan. Jadi pelajarannya, kalau kita sekarang mempertahankan iman itu nggak separah, nggak sesusah orang dulu. Orang dulu digergaji, dilempar batu, dibakar hidup-hidup. Kita sekarang mah tidak terlalu berat ujiannya. Ya, maka nanti di ayat setelahnya, sebab kenapa sampai mereka dibinasakan, ya kenapa semarah itu yang namanya raja dari Yaman tadi. Ini akan kita lanjutkan pada ayat-ayat setelahnya. Ya, ini tentang surah Al-Buruj yang bercerita tentang penyiksaan kepada orang-orang yang beriman.